Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yao Yan, Yunhee. Jeritan sedingin es seperti guntur marah menyelimuti seluruh gunung. Semua murid di Misty Cloud Sect mengangkat kepala mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke langit biru. Di tempat itu, dua sosok manusia tergantung di udara. Niat membunuh yang tebal meluap dari dalam tubuh pemuda berjubah hitam yang bertanggung jawab. Xiao Yan? Mengapa dia kembali? Ketika beberapa orang bermata tajam melihat wajah dingin pemuda berjubah hitam itu, banyak suara terkejut segera dan berulang kali terdengar dari dalam Misty Cloud Sect. Pemuda ini yang telah membalikkan Misty Cloud Sect beberapa hari sebelumnya telah menyebabkan setiap murid Misty Cloud Sect dengan kuat mengingat nama ini. Tatapan gelap dan dingin Xiao Yan perlahan menyapu seluruh Misty Cloud Sect di bawah. Akhirnya, itu berhenti di aula besar. Di tempat itu, cahaya putih yang berisi amarah tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Akhirnya, itu tergantung di langit dan raungan marah bergema di seluruh langit. Xiao Yan, kamu sebenarnya kasar ini. Apakah kamu mencari kematian? Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah hijau Yunleng yang tergantung di udara. Tangan kanannya tiba-tiba menarik penguasa Xuan berat dari punggungnya dan tiba-tiba menunjuk ke arah yang terakhir. Dengan suara yang kental, dia berkata, bajingan tua. Bahkan jika Yunshan ingin melindungimu hari ini, aku masih akan mengambil nyawamu. Ah, nada yang sangat arogan. Secara kebetulan, saya juga mencari Anda. Hari ini, saya pikir Anda harus tetap di Misty Cloud Sect. Yunleng tertawa dingin. Dia mengatupkan giginya dan dengan marah menjawab. Memiliki namanya secara langsung diancam dan dikutuk oleh orang yang telah menyerang sekte mereka ini benar-benar menyebabkan dia kehilangan semua reputasinya di dalam sekte tersebut. Yunleng, diam! Teriakan dingin yang jelas tiba-tiba terdengar di langit. Ketika mereka mendengar teriakan ini, murid Misty Cloud Sekte di bawah membungkukkan tubuh mereka sedikit dan dengan suara bulat. Bahkan Yunleng hanya bisa menjabat tangannya dengan kasar dan mundur selangkah. Beberapa lampu putih bersinar di cakrawala. Segera, beberapa sosok manusia tersebar dan muncul di langit. Orang di tengah mengenakan jubah putih bulan. Sudut roknya berkibar lembut tertiup angin. Rambut di kepalanya diatur dalam bentuk burung phoenix, memunculkan wajah cantik itu. Kebangsawanannya mengandung martabat yang sulit disembunyikan. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu beberapa orang yang muncul. Tatapannya berhenti sejenak pada Yunshan sebelum beralih ke wanita berjubah bulan yang berada di tengah. Baginya untuk bisa dengan sengaja memarahi Yunleng, yang merupakan tetua pertama, kemungkinan statusnya cukup tinggi. Dalam Misty Cloud Sekte, selain Yunshan yang hadir, kemungkinan hanya pemimpin sekte saat ini, Yun, yang memiliki otoritas seperti itu. Tatapan Xiao Yan bergerak ke atas. Itu akhirnya berhenti di wajah cantik anggun dan mulia itu. Kedua tatapan itu berinteraksi dan sejenak bingung. Segera, mereka tiba-tiba menjadi membosankan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan dua wajah kusam yang saling memandang muncul. Yunhee, Yao Yan. Di udara yang sepi, dua suara terkejut yang membawa kebingungan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan dan pemimpin sekte Misty Cloud, Yun. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut mereka, mereka berdua terkejut. Tatapan mereka melihat sekeliling mereka. Mereka sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresi mereka segera mengalami beberapa perubahan. Yunhee. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke wajah cantik itu, yang sebenarnya tampak sedikit bingung. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menarik napas dingin yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya diam-diam menjadi lebih dingin.
Suaranya bergetar sedikit karena marah. Aku khawatir akan lebih tepat memanggilmu pemimpin sekte Misty Cloud, Yun, bukan. Kamu, para murid yang dipenuhi dengan martabat di dalam aula besar sebelumnya sekarang sedikit bingung dan tidak pasti. Yun tertawa, saya tidak berpikir bahwa Xiao Yan yang disebutkan Yanran sebenarnya adalah Anda. Yun, apakah kamu kenal dengan Xiao Yan? Mendengar percakapan yang agak tidak masuk akal antara keduanya, Yunleng dan yang lainnya di sekitar mereka tercengang. Mereka saling berhadapan. Di samping mereka, Yunshan mengerutkan alisnya dan tidak bisa menahan untuk menyela. Ah, kita sudah bertemu beberapa kali. Namun, dia juga menyembunyikan nama aslinya, oleh karena itu. Yun tampak sedikit mengelak saat dia menjawab dengan lembut. Hati Xiao Yan perlahan menjadi kecewa setelah mendengar kata-kata Yun. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, Yun Daren adalah pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect. Saya hanyalah seorang anak kecil tanpa nama. Bagaimana kita bisa berkenalan? Orang yang saya kenal bernama Yunzi dan bukan Yun. Daren, digunakan untuk menyebut seseorang dengan hormat seorang pejabat dengan peringkat yang lebih tinggi. Bagian belakang gigi Yun menggigit bibir merahnya. Dia menatap wajah muda yang berisi ejekan diri. Kata-katanya menyebabkan Yun samar-samar memiliki perasaan sedih di dalam hatinya. Tangan di balik lengan bajunya juga mengencang. Tingkat kekuatan yang digunakan sebenarnya menyebabkan tulang jarinya menjadi lebih putih. Tatapan Yunshan bolak-balik antara Xiao Yan dan Yun. Kerutan di dahinya menjadi lebih dalam. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka berdua. Xiao Yan, aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Mengapa Anda datang ke Misty Cloud Sect saya kali ini? Selain itu, Anda telah mempermalukan tetua sekte kami di depan semua orang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Misty Cloud Sect kami mudah ditindas? Meskipun Anda memiliki Ratu Medusa yang mendukung Anda, saya yang lama ingin menyarankan Anda untuk tidak berlebihan dalam apapun yang Anda lakukan. Jika Anda ingin menemukan kesemek lembut untuk diremas, Anda datang ke tempat yang salah. Yunshan melirik Ratu Medusa di belakang Xiao Yan dan berteriak dengan suara yang dalam. Ada sedikit amarah dalam teriakannya. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh bergeser dari Yun menuju Yunshan. Dia dengan dingin tertawa, pemimpin sekte Yunshan, saya khawatir Anda harus bertanya pada tetua pertama Yunleng tentang alasan saya datang ke sekte awan berkabut, bukan? Ekspresi Yunshan berubah sedikit. Dia dengan kasar memotong mata Yunleng sebelum berkata dengan suara yang dalam, kali ini, tindakan Yunleng hanya sedikit impulsif. Selain itu, dia tidak membuat banyak kerusakan pada klan Xiao Anda. Saya akan mengirim seseorang dari Misty Cloud Sect untuk memberi kompensasi kepada klan Anda atas apa yang telah rusak. Baiklah, jika kamu datang karena masalah itu, kamu bisa pergi. Haha. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Yunshan. Dia segera dan tiba-tiba tertawa. Ada sedikit niat membunuh yang buas dalam tawanya. Pada saat berikutnya, Xiao Yan, yang telah menundukkan kepalanya dan tertawa keras, tiba-tiba mengangkatnya. Wajah halus dan tampan itu berkerut dengan niat membunuh. Yunshan, aku hanya berbicara kepadamu dengan sopan karena aku menghormatimu sebagai senior. Namun, apakah Anda benar-benar cuek atau berpura-pura cuek? Apa menurutmu anjing tua Yunleng datang ke klan Xiaoku hanya untuk merusak beberapa bangunan? Karena apa yang dia lakukan kali ini, seluruh klan Xiaoku hampir dimusnahkan. Bagaimana konsekuensi ini dapat sepenuhnya diimbangi dengan penyebutan atau kompensasi biasa oleh Anda? Ekspresi beberapa orang di langit berubah sedikit ketika mereka mendengar ini. Ekspresi Yunshan dan Yun menjadi jauh lebih buruk. Mereka tidak menyangka bahwa Yunleng dan yang lainnya telah menyembunyikan begitu banyak hal dari mereka.
Memang benar Yun Leng sedikit berlebihan dalam hal ini. Kompensasi apa yang Anda inginkan? Sekte Mystic Cloud saya akan mencoba sebaik mungkin untuk menyetujui mereka, kata Yun Shan dengan tegas. Kali ini, nadanya sedikit lebih lembut mungkin karena pihaknya salah. Kompensasi. Yang Anda tahu hanyalah kompensasi. Jawabannya terdengar seperti guntur saat raungan meledak dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. TL, yang Anda tahu adalah kompensasi Anda tidak tahu apa-apa lagi, itu bukan solusi yang tepat. Mendengar penghinaan yang sangat belak-belakan ini, semua anggota Mystic Cloud Sector, termasuk Yun Shan sendiri merasa kepala mereka menjadi sedikit pusing. Mengingat statusnya, kapan dia pernah menerima pelecehan seperti itu? Setelah merasa sedikit pusing, amarah melonjak. Ekspresi Yun Shan juga menjadi gelap dan serius. Anjing tua Yun Leng mengejar ayahku dari klan Xiao, berencana untuk membunuhnya. Bahkan sekarang, dia belum kembali, dan kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan menghancurkan Mystic Cloud Sect bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya ini. Awalnya, hilangnya Xiao Shan telah menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Sekarang dia tiba-tiba menemukan identitas asli Yun Vi, hatinya menjadi sedikit lebih resah. Menambahkan semua ini adalah omong kosong yang telah diucapkan Yun Shan, hati Xiao Yan, yang sudah memendam niat membunuh dikombinasikan dengan keganasan yang melonjak di dalamnya, akhirnya meletus seperti gunung berapi. Ayahmu? Yun Leng tidak pernah mengatakan bahwa dia menyakiti ayahmu. Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya sambil menatap Xiao Yan yang menjadi semakin liar. Jadi maksudmu kebenaran yang disaksikan oleh beberapa ratus anggota klan Xiao itu palsu? Untuk mengalihkan Yun Leng, ketiga anjing tua itu, ayahku meninggalkan kota Wutan seorang diri. Yun Leng dan dua lainnya mengejar. Setelah ini, ayah saya tidak pernah kembali. Jika saya tidak menemukan Mystic Cloud Sect untuk menyelesaikan akun ini, siapa yang akan saya temukan? Katakan padaku. Ekspresi Xiao yang sangat ganas saat dia meraung pada Yun. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dimarahi oleh beberapa orang. Berbicara secara logis, Yun akan segera menjadi marah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, dia tidak bisa sedikitpun marah ketika berhadapan dengan orang di depannya ini. Dia menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengalihkan pandangannya ke arah Yun Leng. Dia dengan marah berkata, Yun Leng, beri saya penjelasan yang jelas tentang masalah ini. Jika tidak, saya memiliki wewenang untuk membuat Anda menyerahkan sementara posisi penatua pertama. Pemimpin sekte, saya tidak menyakiti ayahnya. Beberapa keringat dingin menetes dari kepala Yun Leng saat dia buru-buru berkata, dulu, kami memang mengejar. Namun, ketika kami hendak menangkapnya di hutan lebat tertentu, dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu, meskipun kami telah mencari di wilayah terdekat, kami masih tidak menemukan jejaknya. Tiba-tiba menghilang. Yun mengernyitkan alisnya sedikit, mengatupkan giginya dan memarahi, kekuatan Xiao Shan hanya sekelas Dadoushi. Bagaimana dia bisa menghilang di depan kalian semua dengan satu doang dan dua dolings? Jika Anda ingin berbohong, Anda harus mencari alasan yang lebih baik. Saya juga cuek tentang ini. Tapi kenyataannya seperti itu. Jika pemimpin sekte tidak mempercayaiku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Yun Lei dan yang lainnya. Mereka juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya bersumpah bahwa saya tidak berbohong sehubungan dengan masalah ini. Yun Leng tersenyum pahit dan berkata. Yun dan Yun Shan saling bertukar pandang. Mereka mengerutkan kening dengan saksama. Bahkan jika mereka mempercayai kata-kata Yun Leng, Xiao Yan pasti tidak akan mau membiarkan semuanya berjalan seperti ini.
keduanya mengangkat kepala dan benar-benar melihat ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan serius. Tatapan Xiao Yan menatap Yunleng dengan cara yang gelap dan dingin. Kemarahan yang meledak di dalam hatinya menyebabkan dia tidak lagi mendengarkan omong kosong dari pihak lain. Dia menghirup udara dingin yang dalam dan membalik kedua tangannya. Penguasa Xuan berat yang besar menghilang dari telapak tangannya. Tangan kanannya dengan lembut terulur dan nyala api berwarna hijau melengkung ke atas di depan pandangan semua orang. Jika Anda tidak menyerahkan orang itu hari ini, saya akan menghancurkan tempat ini. Xiao Yan menatap nyala api berwarna hijau. Pupil hitamnya yang gelap memantulkan cahaya hijau yang ganas. Suara yang seperti dia bergumam pada dirinya sendiri, mengandung niat membunuh, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Xiao Yan, beri aku waktu beberapa hari. Saya akan mengirim orang untuk membantu Anda mencari. Jika benar seperti yang dikatakan Yunleng, nyawa ayahmu seharusnya tidak dalam bahaya. Yun buru-buru menjawab setelah melihat Xiao Yan menjadi liar tak terkendali. Tidak perlu. Saya tidak lagi mempercayai orang-orang dari Misty Cloud Sect. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia menurunkannya dan menatap bibit api berwarna hijau yang dengan lembut berkibar di tangannya. Hari ini, aku menginginkan nyawa anjing tua itu, Yunleng. Xiao Yan, Yunleng memang salah dalam hal ini. Namun, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk mengambil nyawanya hanya karena ini? Yunshan berkata dengan suara yang dalam, lagi pula, bahkan jika kamu mendapat bantuan Ratu Medusa, sedikit tidak mungkin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membunuh Yunleng, bukan? Saya tidak akan mempermasalahkan hal ini hari ini. Meninggalkan. Xiao Yan menatap Yunshan yang melambaikan tangannya dan ejekan tumpah dari sudut mulutnya. Tangan kirinya perlahan terangkat. Dengan goyangan tangannya, nyala api putih yang tebal tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini, api surgawi. Mata semua orang yang hadir menciut tiba-tiba saat mereka melihat kobaran api putih yang tebal. Yunshan, ini adalah sesuatu yang kau paksa aku lakukan. Xiao Yan menatap dua api berwarna berbeda di tangannya dan dengan lembut bergumam. Tangannya berhenti sejenak. Segera, mereka mulai bergerak perlahan ke arah satu sama lain di depan mata semua orang. Di luar Misty Cloud Sect, beberapa lampu yang mengalir tiba-tiba berkedip. Mereka segera berhenti di pohon besar. Ketika pandangan mereka menyapu ke arah dua jenis api surgawi, di tangan Xiao Yan yang perlahan-lahan disatukan, mereka tidak bisa menahan untuk menghirup udara dingin. Surga. Orang ini benar-benar gila. Apakah dia berencana untuk menghancurkan sekte Misty Cloud sepenuhnya? Bagaimana para idiot dari Misty Cloud Sect memprovokasi dia sampai titik ini? Sosok Hai Bodong muncul di atas pohon. Dia tercengang saat dia melihat api hijau dan putih bergerak mendekat satu sama lain. Suaranya hampir tumpul saat dia bergumam. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.